Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran online menggunakan surel atau email. Setelah mempelajari kegiatan ini, siswa diharapkan mampu memahami email dan peranannya, menjelaskan email marketing, menerapkan pembuatan email, dan menerapkan pemasaran online menggunakan email. Apa sih perbedaan dari email dan email marketing? Email sendiri merupakan sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, yaitu internet. Sedangkan email marketing merupakan surat elektronik yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan untuk melakukan pemasaran melalui internet dengan tujuan menjaring calon customer baru, memanjakan konsumen, serta menjaga loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Peranan surel atau email ada 5. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien. Proses kirim yang cepat dan langsung diterima oleh penerimanya serta biaya yang lebih kecil. Yang kedua, dapat mengirim berbagai macam file. File berupa gambar, grafik, program, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mengirim pesan langsung ke banyak email dalam satu waktu. Artinya dapat menghemat waktu kirim. Yang keempat, sebagai media feedback. Bagi pelanggan yang ingin memberi komentar berupa kritik atau saran yang dimasukkan di website atau blog info emailnya. Peranan surel yang kelima, media pemasaran atau email marketing. Di sini email mencari pelanggan, melayani pelanggan, dan menjaga loyalitas pelanggan. Berikutnya yaitu klasifikasi email. Ada 6 klasifikasi email. Yang pertama yaitu newsletter email. Newsletter email merupakan email yang dikirimkan kepada pelanggan dan calon pelanggan yang memuat konten informasi perusahaan atau produk dengan tujuan meningkatkan jumlah pelanggan. Biasanya disertai tautan atau link menuju website perusahaan. Seperti pada gambar di samping, di situ merupakan contoh email newsletter email. Di situ tertera link atau tautan menuju website perusahaan dari Rico Huang. Klasifikasi email yang kedua yaitu transaction email. Transaction email merupakan email yang diterima oleh pelanggan setelah pelanggan melakukan transaksi di sebuah website. Biasanya di bawah dilengkapi nama perusahaan, produk, email, tautan, atau link menuju website. Biasanya transaction email ini memiliki kata-kata seperti terima kasih karena telah menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Klasifikasi email yang ketiga yaitu digest email, merupakan berisi kumpulan tautan populer dari artikel atau produk online shop. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang mengadakan event melalui website. Klasifikasi email yang keempat yaitu follow-up email, merupakan email yang dikirim oleh perusahaan kepada konsumen dengan tujuan menjaga loyalitas. Berisi tentang produk yang digunakan pelanggan, serta info yang berkaitan tentang produk. Klasifikasi email yang kelima, yaitu email khusus. Email khusus merupakan email yang dikirim oleh penyedia satu jenis informasi kepada pelanggan, biasanya tanpa tautan atau link website perusahaan tersebut. Klasifikasi email yang terakhir yaitu email sponsor. Email sponsor merupakan email yang dilakukan oleh perusahaan kepada penyedia newsletter dengan membayar, dan sebagai balasannya iklan perusahaan akan diikutkan dalam email newsletter oleh vendor yang diikuti. Perusahaan sudah mengetahui segmen pasar yang diinginkan. Sebagai contoh, pada gambar di samping merupakan contoh email dari Involve Asia yang di dalamnya merupakan adanya iklan dari Enfagrow. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih surel atau email. Yang pertama yaitu email mudah digunakan. Jika Anda bisa menggunakan dan orang lain dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anda. Yang kedua, email andal. Pastikan layanan email yang dimiliki oleh perusahaan besar terus berjalan, tidak terhenti agar tidak terganggu. Yang ketiga, email terintegrasi.
Pastikan layanan email terintegrasi dengan layanan yang bisa membantu saat membuka email. Contohnya yaitu kalender, chat, blog, penyimpanan file, dan medsos. Yang keempat, email aman digunakan. Pastikan layanan email memiliki sistem keamanan yang berlapis agar file penting tidak dapat mudah diretas atau bocor oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima yaitu email memiliki pendeteksi dan filter spam. Pastikan email bisa mendeteksi dan menyaring pesan spam agar tidak memenuhi space email dan mengganggu pekerjaan. Yang keenam, email memiliki penyimpanan yang besar. Pastikan email memiliki space yang besar sehingga semua file yang masuk dan keluar dapat disimpan dengan aman. Tahap membuat email marketing atau newsletter. Yang pertama yaitu tentukan calon pembaca. Kenali calon pembaca Anda, jenis rancangan email, apa yang ditulis, serta cara pengirimannya disesuaikan calon pembaca. Yang kedua, tentukan konten email. Memberikan pemahaman kepada konsumen tentang perusahaan atau produk dilengkapi dengan kegiatan di masa akan datang, peristiwa masa lalu, dan trending topik tentang perusahaan. Yang ketiga yaitu atur frekuensi pengiriman, agar tidak terlalu sering dan membuat konsumen bosan dan terganggu. Tahap yang terakhir yaitu membuat rencana newsletter. Dengan memberikan jadwal pembuatan email dan rencana kirim email kepada pelanggan, agar terjadi kerjasama di internal, sehingga aktivitas pemasaran berlangsung efektif dan efisien. Terima kasih, itu adalah mengenai pemasaran online menggunakan surel atau email.